Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan memperbincangkan sedikit tentang kerajaan Banjar pra-Islam. Dalam ini adalah kerajaan negara Dipa dan negara Daha. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kerajaan Banjar Hindu atau pra-Islam ini cerminannya adalah kerajaan Majapahit di Jawa. Bahkan keduanya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Karena raja negara Dipa yang pertama yaitu Pangeran Suryanata merupakan putra atau pangeran dari Majapahit. Putra atau anak asuh atau anak hasil bertapa dari Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan raja pertama Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nah, Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Prabu Kartanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari. Sementara kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok setelah berhasil membunuh atau menumbangkan Bupati Ternate yaitu Tunggal Ametung sekaligus memperistri Ken Dedes. Dari perkawinan antara Tunggal Ametung dengan Ken Dedes melahirkan Anusapati. Kemudian dari perkawinan Ken Arok dengan istri yang lain yaitu Ken Umang melahirkan Toh Jaya dan seterusnya. Nah, raja terakhir dari kerajaan Singosari adalah Prabu Kartanegara. Beliau ini merupakan raja yang kuat sebenarnya, dan dia memiliki rasa percaya diri yang besar. Sehingga ketika utusan kerajaan Mongol datang ke tanah Jawa untuk memaksa Prabu Kartanegara agar takluk kepada kerajaan Mongol yang ketika itu dipimpin oleh Kubilai Khan dengan ibu kotanya di Beijing atau Peking, dan Kubilai Khan ini merupakan raja dinasti Yuan ya. Nah, sebelum berganti dengan dinasti Ming yang Muslim ya. Nah, Prabu Kartanegara ini karena merasa kuat lalu ia menolak untuk takluk kepada kerajaan Mongol. Bahkan utusan kerajaan Mongol ini dilukai, dalam arti dirobek telinganya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh utusan semacam duta itu dilukai atau disakiti. Tapi dengan dirobek telinga itu Prabu Kartanegara ingin mengatakan bahwa dia tidak mau takluk dan dia tidak segan-segan untuk berposisi sebagai musuh oleh Kubilai Khan. Karena marah akhirnya Kubilai Khan mengirim tentara untuk menaklukkan Prabu Kartanegara dengan tentara yang besar. Nah, kebetulan ketika itu di tanah Jawa terjadi transisi kekuasaan. Prabu Kartanegara diserang oleh Raja Jayakatwang dan kalah gitu ya, dan terbunuh gitu. Sehingga yang berkuasa adalah Raja Jayakatwang. Nah, lalu tentara Mongol datang, yang mereka tidak ada lagi karena Prabu Kartanegara sudah wafat, sudah terbunuh. Yang ada adalah Raden Wijaya sebagai menantu beliau. Nah, Raden Wijaya ini melihat tentara Mongol datang, dia menggunakan kesempatan. Dia katakan bahwa yang namanya Prabu Kartanegara yang pernah merobek telinga utusan Mongol adalah Jayakatwang. Maka segera saja tentara Mongol ini menyerbu Jayakatwang dan berhasil membunuh. Nah, setelah serangan besar-besaran, tentu saja mereka kelelahan. Nah, dalam posisi kelelahan inilah Raden Wijaya berbalik. Dia serang kembali tentara Mongol sehingga lari kucar-kacir dan kalah dan terpaksa pulang kembali ke daratan Tiongkok. Dan Raden Wijaya berhasil berkuasa menggantikan mertuanya Prabu Kartanegara dengan menempatkan tentara orang lain yaitu tentara Mongol untuk berkuasa dan dia didirikanlah kerajaan Majapahit.
Nah, kerajaan Majapahit inilah yang kemudian menjalin kerjasama dengan kerajaan Banjar negara Dipa atau negara Daha. Karena itu dalam sejarah kita dapat lihat bahwa utusan kerajaan negara Dipa yang dipimpin oleh Lampu Mangkurat itu datang ke kerajaan Majapahit dengan kapal besar, sebuah benawa yang bernama Sri Prapayaksa. Di dalam kapal tersebut ada Patih Lampu Mangkurat, ada Temenggung Megatsari, ada Temenggung Tatah Jiwa, ada Wiramartas dan sebagainya. Mereka meminta kepada Majapahit untuk mengirim seorang putranya untuk dikawinkan dengan Putri Junjungbih dari negara Dipa. Nah, jadi ada kaitan di situ antara negara Dipa dengan Majapahit. Nah, ini sudah kita ketahui dalam sejarah. Kemudian keterkaitan lain lagi bahwa antara negara Dipa dengan Majapahit ada kesamaan budaya. Karena itu dulu yang berkembang di Banjar ini sebelum berkembangnya budaya Melayu, budaya Islam, yang berkembang adalah budaya Jawa yang diwarnai oleh kepercayaan Hindu Siwa. Jadi sama-sama beragama Hindu Siwa. Karena itu di tanah Jawa kita temui banyak candi. Begitu juga di tanah Banjar ada juga candi, tapi karena sudah hancur tinggal situsnya, yaitu Candi Tatas, Candi Laras di Tapin, dan Candi Agung di Amuntai. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa di masa kerajaan negara Dipa ini dan negara Daha ini relatif sama dengan kerajaan Majapahit karena perempuan boleh berkuasa. Jadi waktu itu walaupun belum bersifat demokratis, tapi perempuan sepanjang dia masih berdarah bangsawan, maka dia boleh berkuasa. Karena itu dalam kerajaan Majapahit kita mengenal nama Putri Gayatri, kemudian dia menjadi biksuni dengan menarik diri dari kekuasaan, kemudian digantikan oleh anaknya Tribuana Tunggadewi. Begitu juga di kerajaan Banjar negara Dipa ada raja putri, yaitu selain yang Putri Junjungbih yang mendampingi Pangeran Suryananta, juga ada Putri Kalongso. Nah, Putri Kalongso ini merupakan raja negara Dipa yang ketiga. Yang pertama Pangeran Suryanata, yang kedua Pangeran Surya Ganggawangsa, dan yang ketiga adalah Putri Kalongso. Putri Kalongso ini memiliki anak yang namanya Pangeran Sekar Sungsang, atau nanti setelah menjadi raja bergelar Pangeran atau Maharaja Sari Kaburangan. Nah, ada prinsip mengatakan bahwa sebelum Pangeran Samudra nanti puluhan tahun ke depan itu masuk Islam, menjadi raja Islam di Banjarmasin, Pangeran Sekar Sungsang ini sebenarnya sudah beragama Islam. Kita lihat buku-buku sejarah ada yang mengatakan bahwa Pangeran Sekar Sungsang sudah beragama Islam. Karena dia dalam usia 7 tahun sudah merantau ke tanah Jawa dan dipelihara oleh seorang saudagar kaya yang bernama Juragan Balaba. Nah, Juragan Balaba ini merupakan saudagar kaya di Jawa Timur yang sudah banyak belajar agama dengan para sunan, para wali di Demak, gitu. Gresik, Tuban, dan lain-lain. Nah, kenapa Pangeran Sursang ini pergi ke Jawa? Yaitu ada ceritanya yang mirip-mirip dengan cerita Sangkuriang, gitu kan. Nah, dulu itu Putri Kalongso ini sambil memasak makanan di dapur, dalam cerita itu sambil menggoreng pisang goreng atau guguduh. Ya. Tapi Pangeran Sekar Sungsang ini merupakan anaknya nakal, senang mengganggu ibunya, menyangga guguduh, ya. Sehingga akhirnya ibunya marah itu. Karena guguduh yang disangai itu berapapun banyaknya menyangga guguduh dibawa oleh Pangeran Sekar Sungsang kepada teman-temannya, dihabiskan, dimakan bersama-sama, minta lagi ke dapur. Ya. Cuma cerita ini mungkin perlu juga kita tanyakan, apakah yang namanya raja dulu, Raja Putri Pangeran Putri Kalongso ini menyangga guguduh sendiri gitu kan, atau menyuruh pembantunya, itu kurang tahu persis juga kita. Cuma yang namanya raja tentu mestinya jangan sampai ikut menyangga guguduh, cukup pembantunya saja yang bekerja itu. Tapi dalam cerita seperti itu, Putri Kalongso karena marah tidak sabar lagi lalu mencatuk, memukul kepalanya Pangeran Sekar Sungsang dengan senduk linjing, ya. Dengan senduk linjing besi.
mungkin bikinan negara waktu itu, karena negaranya dikenal sebagai daerah yang dulu pandai sekali membuat peralatan dapur, peralatan kerja dari besi, dari aluminium, dari kuningan, tembaga dan lain-lainnya. Dicatuk di kepala, lalu luka dan lari dia. Nah, ketika larinya ke pelabuhan. Di pelabuhan waktu itu ada anak buahnya Juragan Balaba. Nah, dibawa lari dan dibawa berlayar ke Surabaya. Jadilah Pangeran Sekar Sungsang ini menjadi anak buah Juragan Balaba, dan konon kabarnya beliau masuk Islam di situ. Nah, setelah dewasa dia kembali berlayar ke Banjar ya, ke Banjar. Nah, setelah dewasa dia membawa beberapa kapal barang, karena Banjar itu sudah ramai dengan perdagangan. Beberapa pelabuhan di Banjar, Banjarmasin, Marabahan itu sampai ke Amuntai, ramai Nagara dan Amuntai ramai dengan perdagangan. Dan di situ Pangeran Sekar Sungsang menjadi juragan juga, karena dia merupakan anak asuh dari Juragan Balaba. Jadi orang kaya juga, dan dia tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Nah, setelah melihat itu, melihat bahwa di antara para pedagang, para juragan itu terdapat seorang pemuda yang tampan, maka Patih Lambu Mangkurat yang ketika itu masih menjadi patih di kerajaan negara Dipa. Di Patih Lambu Mangkurat ini menjadi patih itu mulai dari Pangeran Suryananta, Pangeran Surya Gagawasa sampai dengan Putri Kalongso, bahkan sampai dengan nanti dengan masanya Pangeran Sekar Sungsang. Beliau menjadi patih dan melihat ada orang kaya dan gagah, maka dia ajak untuk ke rumah, ke istana, dan mengawini Putri Kalongso. Nah, Putri Kalongso ini walaupun relatif tua usianya, tapi dia awet muda itu, cantik ya, orang bangsawan ya, cantik, sehingga ada ketertarikan antara Putri Kalongso dengan Pangeran Sekar Sungsang, sehingga mereka dikawinkan oleh Patih Lambu Mangkurat dengan pesta yang meriah, sebagaimana perkawinan para bangsawan ketika itu. Nah, setelah berhidup sebagai suami istri, lalu orang Bahari itu mungkin sampai sekarang juga ada, antara suami istri itu duduk-duduk santai dan baku-kutuan, mencari kutu. Ternyata ketika Putri Kalongso mengutui rambutnya Pangeran Sekar Sungsang, terlihatlah ada bekas luka yang cukup besar di kepalanya. Yang bahasa Banjarnya mungkin bisa disebut kunat ya, kunat, bekas luka cukup besar. Ditanya, bekas apa ini lukanya yang besar ini? Pangeran Sekar Sungsang, karena sudah lama kejadian ini, dia tidak ingat kenapa itu. Kenapa dia pernah menceritakan bahwa baharinya itu pernah lari dari suatu daerah, satu negara, lari ke Jawa karena dipukul ibu. Nah, itulah, mendengar cerita itu langsung Putri Kalongso mengatakan dan merasa yakin bahwa Pangeran Sekar Sungsang ini merupakan anaknya sendiri. Sejak itulah mereka menangis, bercerai, dan bertobat dengan cara memisahkan diri dan tidak bertemu lagi seumur hidup sampai mati itu kan. Nah, sejak itu Putri Kalongso memberi nama anaknya ini dengan nama Maharaja Sari Kaburangan gitu ya. Kemudian dialah, setelah Putri Kalongso mengundurkan diri, dialah yang menjadi raja negara Dipa yang keempat. Cerita ini kalau kita hubung-hubungkan dengan cerita di Jawa juga ada yang namanya legenda Sangkuriang ya. Sangkuriang Sakti itu juga konon kabarnya pernah juga kawin dengan ibunya ya, Dayang Sumbi, karena pernah dipukul waktu kecil, lari gitu kan, setelah kembali bertemu dengan Dayang Sumbi yang masih muda, lalu mereka kawin. Nah, tapi setelah kawin kembali Dayang Sumbi melihat bekas luka, dan dia yakin bahwa Sangkuriang lah anaknya. Dia memaksa Sangkuriang untuk membatalkan perkawinan, namun Sangkuriang berkeras tidak mau menceraikan istrinya yang sejatinya adalah ibunya. Akhirnya ibunya Dayang Sumbi membuat persyaratan kalau bisa membuat istana dalam satu malam dan berbagai macam persyaratan lainnya, maka dia bersedia dikawini oleh Sangkuriang. Sangkuriang ini adalah Sangkuriang Sakti. Dia berhasil mengerahkan jin dan makhluk-makhluk halus untuk membangun istana. Hampir istana sudah selesai, ternyata ayam sudah berkokok.
Yang berkokok ini adalah rekayasa dari ada yang Sumbi sendiri dengan membakar jerami sehingga ayam-ayam mengira hari sudah siang lalu berkokok. Nah ketika itulah Sang Kuryang kecewa karena gagal menikahi Dayang Sumbi, maka bangunan-bangunan istana-istana yang sudah dia bikin, termasuk perahu-perahu yang dia bikin, dia lemparkan, dia sepak dengan kekuatan tenaga yang luar biasa sehingga menjadilah gunung Tangkuban Parahu ya dari Jawa Barat. Itu cerita legendanya seperti itu. Jadi ada kesamaan sedikit lah antara cerita Sang Kuryang Sakti dengan cerita Putri Kalongsu yang kawin dengan anaknya Pangeran Sekar Sungsang atau Maharaja Sari Keburangan. Nah, Maharaja Sari Keburangan ini walaupun konon sudah beragama Islam, tapi tidak berhasil mengislamkan kerajaan negara Dipa waktu itu karena kerajaan negara Dipa masih dominan dengan agama Hindu, sehingga mungkin Pangeran Sekar Sungsang ini tidak bisa berdakwah secara terang-terangan dan mungkin juga menyembunyikan keislamannya. Kita tidak tahu persis. Cuma ada orang mengatakan bahwa dia sudah beragama Islam. Tapi nanti setelah tiba saatnya terjadi transisi antara kerajaan Bajang Hindu dengan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Suryansah, maka Islam tidak lagi disiarkan secara sembunyi-sembunyi karena Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra sendiri yang masuk Islam dan menjadikan Islam